Pemirsa, sepanjang 2021 berjalannya pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin bukan niatan pacela. Salah satu yang menjadi tanda tanya besar adalah soal kebebasan berpendapat. Mulai dari penghapusan mural satir yang menyindir pemerintah hingga penangkapan aktivis. Tahun 2021, kebebasan berpendapat dipertanyakan. Sejumlah peristiwa di tahun ini menyiratkan seolah pemerintahan Joko Widodo anti kritik. Tindakan reaktif aparat menyikapi mural bernada satir menjadi contoh seakan pemerintah enggan dikritik. Hal ini menjadi rapor merah dalam catatan demokrasi negeri. Salah satu yang paling menjadi pembicaraan adalah mural mirip Presiden Jokowi dengan tulisan 404 not found langsung dihapus. Pembuat pun dicari polisi dengan tuduhan menghina simbol negara. Sejumlah mural bernada satir lain di beberapa daerah juga ditanggapi secara reaktif oleh aparat dengan langsung menghapusnya dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Tindakan reaktif aparat kembali mendapat sindiran dari komunitas Gejayan Memanggil. Mereka mengadakan lomba mural bernada sindiran dengan kecepatan dihapus oleh aparat sebagai salah satu kriteria penilaian. Kunjungan Presiden ke Blitar pun menjadi kritik masyarakat. Aparat pengamanan dinilai terlalu reaktif dan kurang manusiawi. Seorang peternak di Blitar yang membentangkan spanduk saat Presiden melintas ditangkap polisi. Presiden akhirnya menginstruksikan jajaran Polri agar lebih manusiawi dan mengundang peternak yang ditangkap polisi untuk berdialog. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengkritik Presiden Joko Widodo lantaran sering mengobrol janji manis. Mereka menyebut Jokowi sebagai the king of lip service. Kritikan disampaikan melalui unggahan BEM UI di Twitter dan Instagram dan mendapat beragam respons. Kritikan ini berujung pemanggilan sejumlah pengurus BEM oleh pihak universitas. Sementara Jokowi menanggapi julukan yang diberikan BEM UI sebagai ekspresi mahasiswa. Belum lagi Greenpeace yang mengkritik pidato Presiden Joko Widodo di KTT Glasgow, Skotlandia. Kritik ini ditanggapi reaktif oleh pendukung Jokowi dengan melaporkan Greenpeace ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurut pelapor, data deforestasi yang dikemukakan Greenpeace tidak sesuai data. Meskipun akhirnya pelapor mencabut laporannya karena khawatir banyak yang beranggapan bahwa pemerintah anti kritik. Undang-undang ITE yang kerap digunakan untuk menjerat publik dikritik banyak pihak karena mengancam kebebasan berpendapat. Sempat muncul wacana revisi Undang-undang ITE, namun revisi hanya berujung surat keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri mengenai pedoman soal UU ITE. Tahun 2021 juga diwarnai perseteruan antara pejabat publik dengan pengurus lembaga swadaya masyarakat. Pejabat publik yang tak terima dengan tudingan LSM, yakni Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Mereka melayangkan somasi dan berujung laporan polisi. Dengan sabar saya berikan kesempatan sampai 3 kali. Dan tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik. Selesai, saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja. 29 Juli 2021, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko resmi melayangkan somasi pertama kepada 2 peneliti ICW. Dalam somasi itu, Muldoko meminta peneliti ICW Egy Primayoga dan Miftah meminta maaf dan mencabut pernyataannya yang menuding Muldoko terlibat dengan promosi obat Ivermectin yang memiliki hubungan dekat dengan perusahaan produsen obat tersebut. Menurut ICW, kedekatan itu terjalin melalui putri Muldoko, Joanina Novinda Rahma, salah satu pemilik saham produsen Ivermectin tersebut.
Namun, menurut Muldoko, informasi yang disampaikan ICW menyesatkan. Panglima TNI RSBY ini membantah putrinya menjalin kerjasama dengan produsen ivermectin. Ia menyebut perusahaan yang dikelola putrinya bergerak di bidang IT. Setelah melayangkan 3 kali somasi ke ICW, mantan Panglima TNI Muldoko akhirnya resmi melaporkan ke Bareskrim Polri. Bersama kuasa hukumnya, Muldoko langsung mendatangi Bareskrim dan membuat laporan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Terkait laporan ini, Muldoko pun menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor pada 12 Oktober. Ia dicecar 20 pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut. Ada kurang lebih 20 pertanyaan disampaikan tadi, semuanya sudah saya jawab. Ya seperti apa yang saya hadapi, saya menghadapi situasi itu gitu ya. Berikutnya, saya selaku warga negara yang baik ya ngikutin prosedur dan aturan yang telah ditetapkan atau standar yang ditetapkan dari kepolisian. Jadi saya hadir hari ini untuk itu ya. Belum selesai perseteruan Muldoko dengan ICW, Menko Kemaritiman dan Investasi melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti kepada polisi setelah 3 somasi yang dilayangkan Luhut tidak digubris oleh Haris dan Fathia Maulidiyanti. Perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Maulidiyanti berawal dari podcast yang menyebut Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Haris Azhar pun mengundang Luhut ke channel YouTube miliknya untuk memberikan klarifikasi. 2 kali upaya mediasi pun batal karena di mediasi pertama Luhut tidak hadir karena sedang berada di luar negeri. Sementara di mediasi kedua, pihak Haris Azhar dan Fathia tidak muncul. Luhut pun menutup pintu mediasi dan memilih melanjutkan proses hukum di pengadilan dan akan menggugat Haris dan Fathia sebesar 100 miliar rupiah. Ya, saya datang hari ini, tapi Haris katanya nggak bisa datang. Ya sudah. Ya nggak datang, jadi kalau proses ya sudah selesai. Saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja, nggak ada masalah. Rencana Luhut disambut baik Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti yang menjelaskan telah menyiapkan berbagai data terkait yang disampaikan di podcast bersama Haris Azhar. Fathia juga menyebut data tersebut merupakan hasil penelitian 9 organisasi lain untuk memberikan informasi ke publik, bukan untuk mencemarkan nama baik. Jadi jika ingin dibuka ke pengadilan, kami siap dan kami juga sudah menyiapkan berbagai data yang memang sudah dipersiapkan untuk proses tersebut gitu. Jadi daripada sebetulnya tidak perlu banyak mengurusi terkait soal kasus-kasus individualistik seperti ini ya, justru negara seharusnya ketika ada situasi seperti ini bisa membuka klarifikasi dengan data lain ataupun sebenarnya datang ke Papua dan juga menolong orang-orang Papua dan memberikan keadilan dan juga hak asasi manusia bagi orang-orang Papua. Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti, Egy Primayoga, dan Miftah merupakan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Di era demokrasi, LSM memiliki fungsi sebagai mitra sekaligus pengawasan kepada pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahun 2021 menjadi era baru bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Listio Sigit Prabowo dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang masuk masa pensiun. Namun di tahun ini pula, Polri menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu stigma negatif dari masyarakat. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal tahun 2021 menjadi permulaan baru bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo melantik Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang masuk masa pensiun. Pangkat Listio pun naik dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal. Jalan Listio menduduki Bayangkara 1 terbilang cukup mulus. Setelah terpilih sebagai calon tunggal Kapolri, mantan ajudan Presiden Jokowi ini juga tidak menemui kendala berarti dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan langsung disetujui. Listio pun melangkahi beberapa senior di angkatan sebelum dirinya. Usai pelantikan, Listio sempat mengatakan akan mewujudkan citra kepolisian yang tegas tapi humanis.
Namun tanpa diduga, citra kepolisian justru tercoreng di tahun pertama masa kepemimpinan Listio. Ulah dan tindakan sejumlah oknum polisi menjadi sorotan publik. Mulai dari kasus seorang pedagang di Percusetuan, Sumatera Utara. Pedagang yang dianiaya preman ini justru menjadi tersangka. Akibatnya, Kapolsek Percusetuan dicopot dari jabatannya. Ada pula kasus penganiayaan yang dialami seorang pengendara motor oleh polisi lalu lintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski berujung permintaan maaf, polisi yang bertugas dicopot dari posisinya. Yang tak kalah jadi sorotan yaitu kasus polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Tangerang, Banten. Usai menuai banyak kecaman, Brigadir NP yang membanting tersebut akhirnya diamputasi menjadi bintara tanpa jabatan dan tanpa kewenangan. Usai peristiwa-peristiwa yang mencoreng citra polisi ini, Kapolri kemudian memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Tak hanya ungkapan kosong, Kapolri pun memutasi ratusan perwira. 7 diantaranya merupakan perwira menengah yang menjadi pimpinan polisi di daerah. Mereka dimutasi menjadi pamen pelayanan di markas Polri. Upaya lain juga dilakukan Polri untuk memperbaiki citranya. Salah satunya dengan menggelar lomba mural kritik. Lomba ini seakan menampik anggapan tentang polisi yang anti kritik. Kapolri pun mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga institusi Polri agar dicintai masyarakat. Juara satunya adalah yang berani mengkritik Polri. Oleh karena itu tentunya kritik ini tentunya akan kami terima dan juga ini adalah aspirasi harapan masyarakat tentang perbaikan Polri ke depan. Tak hanya soal citra polisi, Listio masih punya banyak tantangan berat di tahun-tahun masa jabatannya ke depan. Pandemi COVID-19, terorisme, hingga pengamanan pemilu dan pilkada serentak hanya sebagian dari sekian banyak tanggung jawab kepolisian di masa yang akan datang. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahun 2021 juga ditandai dengan pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Pengangkatan ini sekaligus menjadikan Letjen Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR. Sebelumnya ada beberapa nama yang digadang-gadang menempati posisi Panglima TNI. Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Uji kelayakan dan kepatutan digelar pada Sabtu 6 November 2021. Di depan anggota Dewan, Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Hasilnya, seluruh anggota Dewan setuju dengan pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Dan pada tanggal 8 November 2021, dalam rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Pada tanggal 17 November 2021, Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Istana Negara menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Diketahui Jenderal Andika Perkasa merupakan lulusan Akmil 1987. Dalam karir militernya, pernah menjabat sebagai Kadispen TNI Angkatan Darat, Komandan Pas Pampres, dan Pangdam 12 Tanjung Pura. Sementara itu, kursi Kepala Staf Angkatan Darat yang ditempati Jenderal Andika Perkasa digantikan oleh Pangkostrat, Letjen TNI Dudung Abdurrahman. Dudung juga menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI.
Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat 16 November 1965 ini sempat menjadi loper koran sebelum memutuskan untuk masuk akademi militer. Dudung lulus Akmil pada tahun 1988. Dalam karir militernya, ia pernah memegang sejumlah jabatan di antaranya Pangkostrat dan Pangdam Jaya. Sosok Dudung menjadi sorotan saat memerintahkan anak buahnya untuk mencopot baliho Front Pembela Islam dan Rizik Syihab pada September 2020. Dudung yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya juga meminta Rizik Syihab dan ormas yang dipimpinnya mengikuti aturan yang berlaku dan tidak membuat aturan sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Jalur alternatif penghubung Kabupaten Lumajang di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang kembali dapat dilalui warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.